اللهم صل وسلم الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه يا رسول الله pujaan kami namamu harum bagai kasturi ya Rasulullah idola kami parasmu tampak indah berseri Nabi al-Huda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Khairul Anwar SHG MPD, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Habibi LCSPDI, yang sama-sama kita hormati pula tokoh masyarakat
berkatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid kita tercinta ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya kita tidak lupa haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni Nabiul Islam, cahaya Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami atau saya menyampaikan beberapa susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan. Lebih berkahnya acara kita ini, marilah kita buka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Akhina Qamarul Huda, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir قد خلت من قبلهم رسل أفإن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama mendengarkan Qur'an yang sangat bagus. Semoga anak-anak kita menjadi qori-qori. Aku lakukan syukur jazil. Selanjutnya tibalah kita ke acara inti, yaitu uraian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Alhamdulillah Ustaz Al-Hajj Hafifi, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, keluarga perumahan Lingkar Asri, anak-anakku sekalian, sebagai generasi penerus perumahan Lingkar Asri melanjutkan perjuangan menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini adalah malam yang amat mulia. Masjid ini menjadi masjid yang mulia. Di samping sebagai masjid rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulianya masjid ini sebab bahwa di masjid ini sedang dilaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betul ketahuilah Bapak Ibu sekalian, adik-adik dan anak-anakku sekalian, bahwa para penuntut ilmu ketika datang dari rumah, bahkan sampai baliknya nanti, dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa tidak masjid ini menjadi tempat pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah disaksikan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi asbab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa spanduknya, jalan menuju keberkahan hidup, baik keberkahan hidup di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Insya Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat bagi diri kami, kemudian bermanfaat bagi kita semua. Dan yang paling sulit adalah bagaimana memahami dan melaksanakan apa yang nanti kita sampaikan. Lebih-lebih saya mewanti-wanti diri sebagai khotib, sehingga sesungguhnya saya sebagai khotib tidak berani sebenarnya bicara terlalu banyak, karena saya yakin saya mungkin tidak mampu melaksanakan seluruh yang ingin saya sampaikan kepada Allah. Tetapi kita bagaimanapun makhluk lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan hati ini tetap terjaga. Bila perlu terjaga hati kita seperti terjaganya hati para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini yang paling penting. Kalau kita baca bagaimana penjelasan
aqidatul awal. Nazam akidah awam tentang bagaimana penjelasan akidah yang benar menurut salafus saleh, bahwa para nabi dan rasul adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala yang teristimewa di muka bumi. Kenapa istimewa? Karena boleh jadi mata mereka ketika tidur terpejam, tetapi hati mereka tidak pernah tertidur, alias selalu terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan kita. Kalau sudah mata tertidur, harta maling yang masuk di dalam rumah kita tidak tahu. Alasannya karena istirahat, padahal mungkin tidak bisa. Karena memang tidurnya jenis stone sleep apa namanya? Tidurnya batu. Kalau bahasa Sasak tidur batik, lamun ditangkan dinyasar, batik. Jadi tidur batik, apalagi sudah begadang main kabul malam-malam atau main domino, telat bangunnya gitu. Atau main remi, atau main dengklat apa namanya, atau nonton sepak bola, nonton TV. Nah, akhirnya ngorok bahkan subuh sampai kelewat. Nah, ini kita manusia. Tapi kalau Rasul Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak pernah tertidur. Boleh matanya terpejam, tetapi hatinya tidak tidur. Dan inilah sesungguhnya yang ingin kita capai, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa para ulama selalu mewanti-wanti kita untuk menjaga diri, menjaga keluarga, bahkan lebih khusus menjaga makanan kita. Karena kalau makanan kita ini halal, makanan kita ini baik dan jauh dari syubhat, maka hati kita akan hidup selalu tajam memandang Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak makanan syubhat, bahkan mungkin haram yang kita makan, sehingga makin jauh rasanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Nah, mungkin kita bisa jujur-jujuran di sini. Bapak Ibu sekalian, ketika sholat 5 waktu, khusyuknya kira-kira berapa persen? Ada 1%? Ada 1% nih khusyuknya ketika sholat. Misalnya sebelum sholat maghrib, sholat isya, sudah masuk undangan nanti malam zikir, sudah keluar, sudah ada logo di situ. Kira-kira berapa persen sholat khusyuknya? 10%, bagus 10%. Apalagi sebelum takbiratul ihram ngobrol. Nah, ngobrolnya macam-macam, bisnis biasa, bisnis bicara untung segala macam. Atau bisnis ada janda lewat tadi pas masjid, bahaya. Kita begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kebayang jandanya, yang kebayang zikirnya. Atau pulang dari Lembang, jatuh dan hilnya satu slop misalnya, begitu takbiratul ihram kebayang dan hilnya. Bagaimana musuh? Nah, itu kita manusia sebagai hamba Allah dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit khusyuk. Nah, ini gambaran kita ketika ibadah modal, padahal ibadah itu hakikatnya komunikasi dengan Allah. Ya bisa jadi salah satunya karena terlalu banyak makanan syubhat. Makanya pernah saya bertanya, kira-kira ketika kita takbiratul ihram itu yang kita bayangkan apanya Allah? Karena Allah itu zat yang immateri, kalau bahasa kampus itu. Bahasa kampus itu Allah itu tidak disusun dari materi, nggak ada materinya.
Kalau kita kan ada materinya. Bapak ibu kita kerja siap malam baru kita lahir. Keringat dingin, tidak tahu kenal waktu. Sampai malam Jumat dirubah gara-gara tidak esnya dirubah menjadi malam Jumat supaya cepat dapat anak. Kayak Pak Doni, sampai berapa anaknya beliau, alhamdulillah. Itu rezeki bin Allah. Saya saja baru 2, alhamdulillah. Anak baru 2, istri baru 1. Subhanallah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingat beliau dalam sholat itu banyak yang dibayangkan. Ketika kita tanya yang diingat adalah tulisan Allah. Allahnya yang terbayang. Jadi nyata tulisan Allah. Betulan ada di depan kalau tidak salah. Jadi yang kebayang itu Allah tulisan. Seolah-olah itulah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah nyata dalam bentuk tulisan. Makanya kalau kita belajar tasawuf itu berat banget. Karena yang harus disembah itu adalah wajibul wujud, wajib wujud hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya wujud. Berarti Allah itu benar-benar nyata di dunia. Makanya ketika komunikasi Musa alaihissalam dengan Allah di Bukit Kursi, masyhur riwayatnya. Ketika Nabi Musa yang digelari dengan Kalimullah. Kenapa disebut Kalimullah? Karena Nabi Musa salah satu nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya digelari Kalimullah. Apa kata Musa? Ya Allah, kenapa saya tidak bisa melihat Engkau? Nah, ini sekarang ini kisah-kisah begini, kisahnya para nabi. Kenapa ya Allah saya tidak bisa melihat Engkau? Apa jawab sederhananya Allah? Wahai Musa, bagaimana engkau bisa melihat aku sementara engkau melihat dengan penglihatan? Maka hampir tidak mungkin rasanya untuk melihat Allah Subhanahu. Saking sangat dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, ini remote ini ada tulisannya. Kalau ukuran Pak Haji yang plus, mungkin lihatnya ada jarak jauh baru bisa lihat, baru bisa baca. Makin dekat, 2 tulisannya. Makin dekat, makin surah, makin dekat, makin surah, makin dekat dengan mana, makin tidak kelihatan. Begitulah saking nyatanya Allah. Padahal kan makin dekat makin nyata seharusnya. Tapi makin dekat malah tidak kelihatan. Ini padahal masih bersifat materi. Sementara Allah immateri. Maka yang dapat menyaksikan kehadiran Allah adalah saksi. Maka disinilah kita bermain perasaannya. Rasa kita nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah makna hakikat tertinggi ibadah seorang hamba kepada Allah yang di dalam istilah tasawuf disebut dengan ihsan. Apa maksudnya ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tapi jika engkau tidak melihat, sungguhnya Allah melihatnya. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha kaya, yang maha segala-galanya, kemudian kuasa mengutus utusan yang paling mulia diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kenapa Nabi itu menjadi Nabi yang mulia? Meskipun sesungguhnya Allah tidak ingin membeda-bedakan antara semua Nabi dan Rasulullah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak pernah membeda-bedakan antara Nabi dan Rasul kami satu dengan yang lainnya.
Tetapi memang Nabi Muhammad ini Nabi yang spesial. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, perumpamaan aku ini, kata Nabi, seperti satu bangunan yang dibangun oleh seorang tukang. Nah, ini proyek yang bagian bangunan. Jadi aku ini ibarat bangunan yang dibangun oleh tukang, kemudian diawasi oleh yang mempunyai rumah. Yang mempunyai rumah berkeliling sekeliling rumahnya, melihat kondisi rumah, memperindah, kemudian membuat rumahnya, sudut-sudutnya menjadi ketika dilihat menjadi enak dipandang mata. Tapi apa kata baginda Nabi SAW? Ada satu sudut yang terlewatkan, bahwa di situ ada batu bata yang belum dipasang, belum ditaruh pada tempatnya. Maka tanpa batu bata itu, maka bangunannya menjadi tidak indah. Maka untuk melengkapi bangunan itu, maka seharusnya ditaruh batu bata itu di tempatnya. Dan satu batu bata itu pada Nabi, itulah aku. Nah, itulah ibarat Nabi SAW datangnya sebagai khatamul anbiya, kemudian datangnya sebagai pelengkap risalah. Bahkan risalah yang dibawa oleh Nabi bersifat universal, menyangkut segala aspek kehidupan, berbeda dengan risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, begitu mulianya Nabi, sehingga kelahiran Nabi pun menjadi istimewa Bapak Ibu sekalian. Masyhur disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Ada yang menyebutkan bahwa ketika Nabi lahir, balkon daripada istana Kisra itu 17 balkon itu jatuh ketika Nabi SAW lahir. Kemudian api majusi yang ribuan tahun menyala tidak pernah padam, ketika Nabi lahir langsung padam, tidak nyala-nyala. Berusaha dinyalakan tidak bisa. Nah, itu ketika Nabi SAW lahir. Kemudian di situ juga katanya muncul burung ababil. Ini satu versi sejarah. Tetapi di dalam versi lain kemudian diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Apa cerita beliau? Bahwa 12 hari menjelang lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 12 hari menjelang lahir Nabi. Kalau kita kan nggak ada tanda-tandanya, paling bukaan 1, bukaan 2, malah nggak ada bukaan, malah tiba-tiba lahir. Dan apalagi lahirnya pakai sesar, nggak ada buka-bukaan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 12 hari sebelum beliau lahir, dari awal bulan Rabiul Awal, menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa. Pada hari pertama, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa kondisi Siti Aminah ketika itu sangat bahagia dan tenang. Biasanya ibu-ibu kalau hamil dekat-dekat itu panik atau tidak? Wajib mana wajib? Panik gak dekat-dekat lahir? Panik, apalagi anak pertama. Nah, ini Nabi Muhammad memang pertama. Jadi paniknya luar biasa. Apalagi bapak-bapak udah siapkan segala macam, bingung nyari mertua, bingung nyari ibu, siapa yang nanti jaga, siapa yang mandikan, siapa yang rawat, segala macam. Nah, itu kita Bapak Ibu sekalian. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kondisi Siti Aminah ketika itu tenang-tenang saja. Padahal Siti Aminah waktu itu dalam kondisi sendiri. Kenapa? Karena suami beliau sudah meninggal dunia. Jadi Nabi itu nanti lahirnya dalam kondisi yatim. Kira-kira
Berapa usia kandungan Siti Aminah? Nah ini kalau dibuat soal ada hadiahnya, itu Pak Dodi kasih hadiah. Kira-kira usia kandungan Aminah ketika Nabi di dalam perut itu, bapaknya Abdullah meninggal dunia, berapa usia perutnya Siti Aminah? 6 bulan. Nah, yang lain Pak Dodi? Oh bagus, jawabannya bagus Pak Dodi. Oh mantap, jawabannya 4 bulan. Berarti riwayatnya macam-macam. Kalau Pak Roman riwayatnya berapa bulan? 4 bulan. Berarti ketahuan tidak pernah baca barzai. Apa? Siapa yang suka baca barzanji? Nah, kebetulan di masjid tidak ada baca barzanji. Padahal di dalam barzanji dikisahkan usia kandungan Siti Aminah. Kira-kira apa? Walamma tamma min hamlihi syahrona. Terus apa lanjutannya? Min masyhuri aqwali al-marwiyah. Terus apa lanjutannya? Walamma tamma min hamlihi syahrona min masyhuri aqwali al-marwiyah. Terus tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ini kalau baca barzanji. Padahal jawabannya ada dalam barzanji. Jadi usia kandungan Aminah tatkala genap 2 bulan kandungannya Siti Aminah. Walamma tamma min hamlihi syahran. Min masyhuri aqwalil marwiyah, dari riwayat yang paling masyhur. Tuwfiya abuhu bil Madinatil Munawwarah. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah abuhu Abdullah. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi usia kandungan Siti Aminah waktu itu 2 bulan, mengandung seorang nabi akhir zaman. Kira-kira ibu hamil, tidak ada suami, bagaimana? Apalagi istrinya Pak Haji susah, pisah sehari saja rasanya setahun. Ini tidak ada suami, usia kandungan 2 bulan, bahkan telah menjadi nabi akhir zaman yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu, dan jelas akan menjadi musuh bagi kafir Quran. Pasti berat mentalnya. Tapi Siti Aminah tenang-tenang, bahagia rasanya Siti. Nah itu malam hari pertama tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian lanjut pada tanggal 2 dan 3 Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Siti Aminah, kamu mengandung seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dikatakan yang ngasih nama sebenarnya langsung Tapi di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa yang datang setelah itu adalah malaikat mengabarkan kepada Siti Aminah bahwa di dalam kandungan Siti Aminah itu terdapat calon nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Ya Aminah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar anakmu nanti dijaga oleh Allah dari orang-orang yang zalim. Itu kata malaikat. Oleh sebab itu kata malaikat, nanti kalau dia lahir
kasihlah namanya Muhammad, agar terhindar dari hasad, agar terhindar dari dengki dan lain sebagainya. Tapi di dalam sejarah yang lain dijelaskan, misalnya di dalam kitab Sirah Nabi oleh Al-Mubarakpuri mengatakan bahwa yang ngasih nama itu kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga orang Makkah ketika itu heran, ya Abdul Muttalib, kenapa engkau kasih nama Muhammad? Karena nama Muhammad di kalangan kami itu sudah ada, itu nama aneh katanya. Orang-orang yang nanya Abdul Muttalib, apa jawab Abdul Muttalib? Saya berikan dia nama Muhammad supaya kelak dia dipuji oleh umat manusia di seluruh dunia. Dan ternyata terlepas sejarahnya dari versi mana, penamaan Nabi Muhammad yang jelas, Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kedua dan di hari kedua. Kemudian pada hari yang keempat, Siti Aminah didatangi oleh Siti Aminah mendengar zikir dari langit yang dilakukan oleh sekelompok malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyongsong kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemuliaannya Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian pada hari kelima, Siti Aminah bermimpi berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apa kata Nabi Ibrahim? Kamu beruntung wahai Aminah, karena di dalam perutmu ada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pada hari ke-6, pada hari ke-7, pada hari ke-8 dan seterusnya. Dan menjelang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun Gajah tahun 571 Masehi, ketika lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hawa ketika itu ada tidak panas, meskipun Makkah panasnya luar biasa. Jadi suasana anginnya angin sepoi-sepoi indah, pokoknya sangat mengasyikkan ketika lahirnya baginda Insan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah yang diambil ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lahir ketika Siti Aminah tidak didampingi oleh suami tercinta. Pada hari ketika melahirkan istri kan butuh pendamping, apalagi ketika menjadi bapak ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kebetulan di samping kepala istrinya ketika menjadi, kadang-kadang kan tangannya megangnya kuat sampai ada tanda di tangan suaminya karena tak kuatnya ketika menjadi, atau kadang-kadang menggigit suaminya ketika menjadi, saking sakitnya melahirkan. Maka wahai anak-anakku sekalian, jangan pernah bangga kepada orang tua. Anak-anakku, jangan pernah bangga kepada orang tua, terutama kepada ibunya. Karena perjuangan mereka ketika melahirkan kita antara hidup dan mati. Apalagi Siti Aminah berjuang melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa seorang suami. Bapaknya Abdul Muttalib dan kakeknya Abdul Muttalib sedang berada, pamannya Abdul Muttalib sedang berada di Ka'bah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menantikan lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa perjuangan Siti Aminah. Tapi kemudian dilanjutkan dalam kitab itu, ternyata Allah mengutus 40
wanita ketika lahirnya Nabi Muhammad mendampingi Siti Aminah. Siapa wanita itu? Pertama, istrinya Nabi Adam. Siapa yang istrinya Nabi Adam? Siti Hawa. Bagus. Yang kedua yang menemani Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Siti Hawa. Yang ketiga yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siti Aminah ketika melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Asiyah binti Hazim. Siapa? Siapa Asiyah binti Hazim? Istrinya Fir'aun, wanita penghuni surga. Kemudian yang keempat yang menemani beliau adalah siapa? Siti Maryam. Itulah yang menemani Nabi Siti Aminah ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haythami. Makanya Nabi menjadi spesial Bapak Ibu sekalian. Lahirnya tidak ditemani di situ ada bapak, hanya ada ibu. Apalagi hikmah yang bisa diambil Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang ngurus pendidikan Nabi siapa? Kan kalau di rumah yang didik kita kan ibu bapak kita. Al-Baitul Madrasatul Ula, katanya rumah itu madrasah apa kan? Yang didik Nabi siapa? Langsung Allah. Itu hikmah. Sehingga mungkinkah Nabi salah pendidikan? Tidak mungkin. Kalau ibu bapak kita yang didik bisa jadi ya misalnya ibunya suka kumpul, ibunya suka nyebut nama absen, nama binatang. Ayo monyet, dibusuk didatangkan. Kan umpat anaknya dasar jin ya. Atau yang lain-lain di absen sama ibu bapaknya, itu yang didik ibu. Tapi yang didik Nabi Muhammad langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menjadi Nabi spesial. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang spesial, maka didiklah dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, sehingga Allah kemudian mengabulkan keinginan kita, anak-anak kita telah menjelma menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Itu hikmah dari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak membagi. Ngantuk. Kemudian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang diberikan ajaran yang bersifat universal dibandingkan dengan Nabi yang lain. Makanya tidak ada dalam agama Islam tidak menghargai seni, tidak menghargai budaya, kemudian anti politik, anti dengan kehidupan sosial atau menjauhkan diri dari kehidupan sosial, tidak. Apalagi anti dengan ilmu pengetahuan, tidak seperti itu. Kalau ajaran Nabi sebelumnya kan hanya bersifat himbauan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka spesial ajaran Nabi. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin ajaran yang luar biasa dahsyat, yang luar biasa lengkap ini kemudian diberikan kepada manusia yang biasa. Maka karena ini adalah ajaran yang spesial,
maka harus dibawa oleh manusia yang spesial, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita persingkat hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sosok di samping beliau sebagai pemimpin, juga beliau sebagai seorang ayah. Beliau menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang amanah, baik terhadap semua umat beliau ketika itu atau di dalam rumah tangga beliau. Makanya Nabi SAW tidak pernah terdengar suara bantahan kepada istri. Tapi kalau kita mungkin sering kita kontak istri dan kita sayang sama istri itu sebelum kita menikah. Sebelum menikah kan biasanya bahasanya santun-santun, salah-salah dikit, hati-hati, ayam beb bahasanya. Hujan-hujan minta dijemput, meskipun lokasinya jauh. Enggak ada istilah hujan, angin, badai, tembus gitu. Yang penting ketemu sama ayam beb. Tapi begitu sudah menikah lain dengan ceritanya. Kepeleset sedikit momen, betul-betul kata macam boleh. Coba, itu sudah menikah, apalagi sudah punya anak 5, bahasanya sudah gak karuan. Kena pisau lagi iris bawang, padahal dia iris bawang itu untuk masak untuk suami. Luka, ngasih tahu lapor, Pak, kena tangan saya sama pisau. Balik macet, dia ingat tadi. Padahal dulu waktu pacaran, lecet dikit tangannya kena sikon penggorengan, langsung malah diambil tangannya bisa hati-hati ya. Kita Bapak Ibu sekalian, termasuk mungkin saya, Ustaz Habibie. Makanya Bapak Ibu, betul katanya Ustaz Habibie, tidak ada ceritanya meskipun tidak ada jaminannya. Tuan dulu Ustaz diomel sama istrinya, nggak ada ceritanya. Semua Bapak Ibu tidak tahu aja sih tidak tebuannya. Mungkin diomel sama istrinya langsung kayak kerupuk disiram air. Jadi semua pernah diomel sama istri. Ada yang pernah nggak diomel sama istri? Kalau Pak Hadi tiap hari kayaknya. Kemudian paling gimana ya? Jadi itu sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan bahasanya mesra kalau panggil istrinya. Ya Allah, wahai istriku yang punya pipi merah. Itu kalau kita macam banget mentang-mentang istrinya goreng, oye yang berisi sendiri. Zaman kita ya Allah, nggak ada yang bahasanya bagus. Ada yang berbeda, tapi yamnya kita jam, nggak ada masalah, nggak ada. Itulah sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kemudian hikmah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tutup dengan salah satu hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda beliau? Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu
alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi kepadaku, kata Nabi, 1 solawat saja, maka Allah balas dengan 10 solawat. Kemudian wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang bersolawat kepadamu 10 solawat, maka Allah akan balas dengan 100 solawat. Apa makna solawat? Doa keselamatan dan keberkahan sesuai dengan judul sepanduk. Itulah yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian kalau kita rajin bersolawat kepada Nabi. Nah, oleh sebab itu, untuk menutup kajian hikmah Maulid ini, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri boleh. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus sururi. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir dan kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak kita ingin dari RT 2 bersalawat. Salawat apa adik-adik? Salawat Jibril, ibu-ibu ya. Tolong dengarkan semua, ini anak-anak kita, ini masa depan kita semua. Oke, yuk kita mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua untuk adik-adik kita. Alhamdulillah tadi kita sama-sama melihat atau menyaksikan penampilan dari anak-anak kita yang sangat luar biasa. Acara terakhir yang lebih berkah acara kita ini kita tutup dengan berdoa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Habibie LCSP. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita baca surat Al-Fatihah kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, keafiatan. Yang sedang sakit, sakit pinggang, sakit lutut, sakit semuanya termasuk sakit dompet. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah kedua nanti kita akan hadiahkan kepada orang tua kita yang masih sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, dan yang sedang meninggal Allah berikan tempat yang layak dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita hadiahkan spesial kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna jami'as sayyi'at tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salata 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antal haya ilahana wa likulli qalbin 'azim fafarij 'anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina saghira wa fi 'ayunin nasi kabira. Allahumma inna nas'aluka as-salamata was-sihhata wal-'afiyah wa dawama as-salamati was-sihhati wal-'afiyah wa syukra 'ala as-salamati was-sihhati wal-'afiyah was-salamah wal-'afiyah min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyyikal mukarram. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyyikal mukarram Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhirlah acara malam ini. Semoga kita bisa ketemu tahun depan di 1945. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon bertambahnya kita sama-sama bagi wasiat yang sudah ini. Wa tariqun nur ya
kun nur yabnu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabnu min ma'ani Ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka Rahmatil Adiyah Tasyadu Bilayalil Maulidi wa barikun nur yabnu bima'ani Ahmadi Rahmatil Adiyah Tasyadu Bilayalil Maulidi wa barikun nur yabnu bima'ani Ahmadi wa barikun nur yabnu bima'ani Ahmadi Bilayalil maulidi Bilayalil maulidi bunga bulan di kantongan wafat ayah tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang Rasul yang penuh inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka oh penuh suka duka Rahmatil Adiyah Tasyadu Bilayalil Maulidi wa barikun nur yabnu min ma'ani Ahmadi Rahmatil Adiyah Tasyadu Bilayalil Maulidi wa barikun nur yabnu min ma'ani Ahmadi wa barikun nur yabnu min ma'ani Ahmadi Bilayalil maulidi Hadalakan tahun usia bagaimana meninggalkannya Abu Thalib pun menjaga paman paling mentera saat kecil menggembala dalam saat menara umur 25 istri Khadijah inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah